Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bisyahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyyu Muhammad ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-12 itu mengenai akuntansi ijarah ya. Akuntansi ijarah. Nah, ijarah ini adalah sewa ya. Nah, dalam sewa, kalau konvensional itu kita mungkin kenal yang namanya leasing ya. Tahu leasing ya? Tahu. Dilarang leasing di sini kecuali kucing nih. Nah, leasing dengan sewa itu mirip-mirip ya, cuman perbedaannya ya. Leasing ini dia pakai bunga ya. Kalau ijarah pure murni ini dia tidak ada bunga ya, tanpa bunga ini ya, bunga. Tapi bukan berarti juga ya tentang tanpa bunga dia ada sewa ya, ada biaya sewa ya. Dulu itu ada biaya sewa ya, biaya sewa. Nah, nanti yang menjadi pencatatan itu adalah biaya sewa ini ya teman-teman ya. Apa sih bedanya ijarah dengan leasing ya? Ijarah itu dia sewa pure murni ya. Nah, sedangkan kalau leasing, nah sebenarnya ijarah juga ada juga nih ya. Nah, leasing itu ada yang namanya operasional lease ya. Ada yang namanya capital leasing ya, capital lease ya. Operational leasing dan capital leasing. Nah, kalau operational leasing ya di sini ya, dia adalah pure murni ya sewa ya, pure murni sewa, dan dia masuknya nanti dalam biaya sewa. Biaya sewa ini adanya di laporan laba rugi ya. Nah, kalau ini dia capital leasing ini dia akan menjadi aset ya, aset perusahaan yang menyewa. Nah, dia akan masuk menjadi fix aset ya. Fix aset ini akan masuk dalam neraca ya. Nah, lalu bagaimana dengan ijarah ya? Nah, ijarah ini dia ada yang namanya Waalaikumsalam. Pak, disediain PAUD dulu. Oh iya. Ijarah dia ada yang namanya ijarah biasa gitu ya. Nah, dia ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, ini mirip-mirip nih dengan capital leasing ya. Bedanya terutama ya ini ya, capital leasing dengan ijarah muntahiyah bitamlik ini bedanya adalah kalau ini dia dua akad ya menjadi satu ya. Nah, kalau ini dia satu akad, yang satu lagi wa'ad ya. Nah, wa'ad itu adalah pilihan ya. Pilihan. Nah, jadi kalau ini dia apa nih? Dia bersifat ta'alluq ya. Kalau ini dia tidak, karena yang satu itu wa'ad ya. Nah, ini secara garis besarnya kayak gini. Nah, bisa nggak ijarah ini ya dia berubah menjadi ijarah muntahiyah bitamlik? Bisa ya. Nanti ada beberapa opsi pilihan ya ketika ijarah itu kan gini ya,
Misalkan nih dia sewa ya kan dari awal periode ya. Nah, nanti dia ada what di sini ya. Ada opsi. Ini barangnya mau dibeli, mau di apa ya? Ini mungkin bisa jadi dibeli juga sih, bisa ya. Terus atau barangnya ini mau dilunasin atau gimana gitu kan. Nah, ini ya, apa namanya? Ijarah mutabiqah ini dia ijarah di sininya ya. Nah, sini di tamliknya ya. Nah, terus ini ada di fikih muamalah ya. Oke, ini secara gambaran akadnya teman-teman ya. Biar nanti itu teman-teman lihat di apa namanya di PowerPoint yang saya share di grup gitu ya, itu bisa dilihat bagaimana apa perhitungannya ya. Oke, ini boleh mau catat dulu atau mau difotokopi? Silakan ya. Ah udah. Aku belum. Itu absennya jangan lupa ya 105439. Iya Pak. Pak, kamu belum absen? Ibu mau deh. Dicatatnya. Ini pesannya apa tadi ya? Mana ada pesan? Gini lagi ya, aku masuk. Ini mesti sini. Aku lucu gini. Kenapa ya? Lihat yang kameranya. Iya bagus. Ya, mau bagus ya. Kamera. Pas itu gue foto pakai apa ini kan? Iya, yang di salah-salahin. Kita mau lihat. Ayo dulu pakai kamera. Sudah. Sudah belum? Belum. Sama dulu. Ada bagus. Ini pakai. Bapak mau izin ke kamar mandi. Udah bagus. Di luar. Udah Pak. Dah. Enggak pesan. Oh ini. Nah, dalam akuntansi syariah ini nanti ada perbedaannya dengan akuntansi perbankan syariah ya. Ini saya hapus ya, tetap 0543. Jangan Pak ya. Oh. Belum. Belum ini 100439 ya? Nggak tahu.
Oke. Ada perbedaannya dalam akuntansi syariah dengan perbankan syariah. Nah, kalau akuntansi syariah itu kan dia person dengan person ya, atau lembaga dengan lembaga yang secara langsung ya. Nah, kalau perbankan kan terutama ini ya, kalau perbankan jadi gini, si bank itu sebenarnya punya nggak sih aset ijarah? Kan nggak punya kan? Berarti dia harus apa? Kalau perbankan itu berarti dia harus beli dulu ya. Tapi kalau akuntansi syariah itu memang si apa ya, dia jadi pemilik gitu, jadi nggak ada. Nanti perbedaan itu gini, kalau perbankan syariah, ya, perbankan syariah, dia pasti beli dulu tuh asetnya ya kan, pembelian ya, kan aset ijarah kan, pasti nih ya, pada kas ya, atau rekening supplier, debit ini kredit. Nah, kalau di apa namanya akuntansi syariah ya, akuntansi syariah atau akuntansi yang sih, nah itu yang ya kayak kita nih, kita mau nyawain barang, kira-kira misalnya nih kita punya temen gitu ya, dia mau nyewa barang ke kita nih, kira-kira kita tuh beliin, misalnya kita nggak punya nih barang yang dia pengen sewain, kira-kira kita tuh beliin barangnya itu buat dia biar dia bisa sewa ke kita, atau kita kalau misalkan person ya, per orang ya, kira-kira kita beliin gitu, atau mungkin kita bilang aja cari aja lah gitu kan ya. Maksudnya kita menyewakan barang yang ada di kita ya kan ya, nggak mungkin juga kita bela-belain teman kita gitu ya sampai kita beli itu barang ya kan. Pasti nggak ada tuh yang itu, biasanya yang ada di kita ini itulah yang kita sewakan. Makanya nih kalau bukan perbankan biasanya nggak ada gitu ya. Nah, misalnya kalau ijarah biasa ya, ijarah ya, ketika apa namanya si bank itu apa namanya menyewakan ya, maka pertama penyerahan aset ijarah dulu ya, penyerahan aset ijarah. Penyerahan aset ijarah ya. Nah, kan berarti apa namanya kas ya, kalau misalkan dibayar, tapi kalau misalkan belum dibayar piutang ijarah ya, piutang ijarah. Nah, terus kreditnya itu apa? Aset ijarah ya, aset ijarah. Ini sebenarnya aset ijarah ya teman-teman ya, aset ijarah. Nah, ini ketika dia apa namanya penyerahannya ya. Nah, piutang ijarah ini kalau pakai angka nih ya, nah kan misalkan 10 juta gitu kan. Nah, ini 10 juta. Nah, si banknya ya, dia misalkan ngambil apa namanya keuntungan, taruhlah modalnya 10 juta. Nah, ketika modalnya apa namanya modalnya itu 10 juta ya. Oh, yang salah ya. Piutang ijarah pada kan aset ya. Kalau aset kan berarti jadi milik dia ya. Nah, di sini berarti dia ada apa namanya ada piutang ya, dan dia nanti ada apa ya? Dia ijarahnya agak jelimet itu pas ketika dia perpindahan ininya ya, perpindahan kepemilikannya ya. Kita ijarah atau kas ya, kas ya. Ada pendapatan ya, pendapatan ijarah ya, pendapatan sewa ya. Piutang ijarah atau kas ya pada
pendapatan ijaroh. Misalkan taruhlah harganya itu sewanya itu 1 juta ya. 1 juta ini 1 juta ya. Nah, kenapa tadi nggak ditulis aset ijaroh? Karena secara kepemilikan ya tetap punya si bank syariah ya. Nah begitu pula kalau di sini dia jadi kalau sini itu dia nggak ada nih yang di sini kan. Kenapa? Karena kan yang namanya personal itu kan ya jarang-jarang ya yang beliin bela-belain mungkin teman sejatinya kali itu ya. Temen lagi butuhin ini saya beliin gitu ya. Jarang yang kayak gitu kan. Biasanya ya bodoh amat lah. Saya selalu cari tempat lain ya. Jahat kan. Nah, palingan yang ini adanya ya, piutang ijaroh ya kan. Nah, ada itu yang ini piutang ijaroh ya. Atau kas kan. Kredit itu adalah pendapatan ijaroh ya. Ijaroh. Nah, kalau ketika ada pembayaran berarti apa? Sama ya, yaitu debitnya kas ya pada piutang ijaroh ya. Nah, juga nih kalau misalkan dia ada pelunasan berarti debit kas pada piutang ijaroh ya. Nah, apa tuh spidol? Bukan ya, LP. Terus ketika IMBT nih ya, kalau IMBT ada perpindahan kepemilikan ya. Ini udah belum? Atau yang aja terus saya hapus ya? Sudah belum? Belum kan? Tutup aja dulu ya. Tadi siapa yang absennya belum di pertemuan ke-10? Kamu ya? Kenapa? Pertemuan 10 belum ya? Iya. Siapa namanya? Pertemuan 2 sama 4, Pak. Kamu? Siapa namanya? Syifa. Siva sama Rahma. Rahma. Rahma pertemuan 10 pas seminar lupa Pak ini. Kemarin ya? Lagi itu. Pertemuan 10 tuh salam kita udah belum sih? Iya itu aku ngasih salam di pertemuan 10 terus aku salam. 11 Maret apa? Kemarin aku ngasih salam juga. Gue. Oh berarti nggak usah lagi kan salam dulu ya. Sebenarnya di slide itu ada ya, di slide yang saya kirim di grup itu memang ada beberapa perbedaan, tapi itu bisa buat saling melengkapi lah ya dengan yang ini ya. Sebenarnya akuntansi itu sih main logika aja teman-teman ya. Ya ketika ada barang disewa kan pasti kepemilikannya nggak pindah, ya kan. Nah kalau kemarin kan murabahah tuh kan dia memang dijual ya kan, berarti ada perpindahan kepemilikan kan, makanya asetnya itu ditaruh di kredit ya kan. Nah kalau ini kan dia nggak ditaruh di kredit, padahal secara wujudnya ya asetnya itu udah pindah gitu ya. Asetnya itu udah ke tangan si konsumen gitu kan. Nah, tapi dia nggak naruh ke tangan konsumen karena kenapa? Karena dia sewa gitu kan. Kalau misalkan ditulis di itu kredit berarti asetnya udah kehapus gitu kan. Nah, ini kan asetnya dia masih ada di neraca kan.
Ini udah belum? Ya. Hapus ya. Nah, baik yang personal maupun yang lembaga ya. Ketika ada ijarah mutahiyah tamlik nih, perpindahan kepemilikan. Ijarah muntahiyah bitamlik ya, itu adalah perpindahan kepemilikan. Nah, jika dia ada perpindahan kepemilikan, maka ada beberapa cara. Pertama, misalkan hibah ya. Nah, hibah. Jika hibah ya, maka barang tersebut diserahkan kepada si pemilik ya. Itu dengan mengapa itu nanti bisa macam-macam ya. Ada debitnya itu hibah aset hijarah ya. Hijarah. Nah, sebenarnya sih ini bisa dianggap sebagai beban kan. Beban ya. Nah, di sini barulah kredit itu adalah aset ijarah ya. Nah, senilai berapa sisanya itu kan. Nah, nanti ini bisa dihitung, misalkan tadi 10 juta ya kan, 10 juta. Nah, 10 juta itu kan nggak mungkin juga ketika di akhir periode ya itu tetap 10 juta, pasti nanti ada penyusutannya ya, penyusutan. Nah, penyusutannya berapa nanti tinggal nilai bukunya itu berapa gitu ya. Nah, terus ada lagi misalkan pelunasan ya, pelunasan dibeli gitu ya, dibeli. Nah, pelunasan dibeli berarti ini apa? Dia dapat kas ya, kas pada aset ijarah ya. Kas pada aset ijarah. Nah, ini senilai berapa gitu ya. Ya, misalkan kita pakai angka deh, misalkan tadi 10 juta ya, 10 juta. Terus sewanya misalkan 2 tahun, 2 tahun ya. Penyusutannya misalkan garis lurus, metode garis lurus itu 100% ya, 100% dibagi berapa tahun ya kalau salah. Masih ingat nggak metode penyusutan di akuntansi umum atau akuntansi perusahaan jasa? Kan ada metode garis lurus, ada double declining itu apa? Nah, kalau misalkan dia 2 tahun kan berarti ininya 50% ya, 50%. 50 ini 1 tahunnya ya. Terus dibagi 12 ya. 50% bagi 12 berapa? 50% bagi 12 berapa persen ya? Bagi 10 aja kan 5, sekitar 8 ya? Sekitar 8, benar nggak? Coba dihitung-hitung. Berapa Pak? 50% 50 bagi 12. 60. 50. 50%. Iya dibagi 12. 50 bagi 12 aja. 4,1. Berapa? 4,1. 4,1 ya? 4,1. Nah, 4,1 kali 10%. 4,1% kali 10 juta berapa ya? 4 kali 10 400.000 ya? 410.000 kan? Apa 41.000?
41.000 ya? 41.000 apa 40. 4,1. Dikali 10 Pak. 4,1 41. 4,1 kali 10 juta berapa? Separuhnya 41.000. 41.000 ya? Iya. Nah, iya ini penjusutannya per bulan 41.000 ya. Nah, ini kan taruhlah ini apa namanya? Misalkan di tahun pertama ada ya, jangan di tahun terakhir kan udah habis. Ijarah mutahibi tamliknya itu ya hibahnya itu misalkan di tahun pertama nih ya, tahun pertama. Nah secara nilai aset ya, secara nilai aset kan 41.000 kali 12 itu tadi 5 juta ya. 41.000 kali 12. 41.000 apa 410.000? 41 Pak. 41.000. 50%. Satu kayak 1,1 kan kali 10 1. Oh. Berarti 41.000 kali 12 hasilnya pasti 5 juta. Kan? Cuma 492-an. Oh, berarti benar 410.000. Karena kan ini dia 50%, ini kan 50% dari 10 juta. Berarti 410.000. Nah, nilai aset itu kan di tahun pertama masih ada 5 juta ya kan? Kenapa? Karena kan dianggap ada penyusutan gitu ya. Penyusutannya kan berarti garis boros tuh. Nah, kalau misalkan dia di tahun pertama ada perpindahan kepemilikan, ya, ada ijarah mutahiyyah bitamlik di tahun pertama, nah berarti ini ya dengan cara hibah, kan hibah aset ijarah atau sebenarnya itu di beban, ya, beban hibah, jadi senilai 5 juta, ya, pada aset ijarahnya 5 juta. Nah, kalau misalkan dia dibeli, ya pelunasannya berarti sama sini 5 juta kas ya. Ini 5 juta. Bedanya ya, kalau yang ini si yang menyewakan barang dia nggak dapat uang ya. Kalau yang ini dia dapat uang ya, dapat uang pelunasan ya. Kalau yang ini dia baik banget nih ya. Ini dia benar-benar masih lah, udah biarin lah ambil gitu kan. Sebenarnya per bulan itu ada AS jurnal ini ya. Sebenarnya tadi ketinggalan nih ya. Per bulan ya, per bulan itu ada AS jurnal itu adalah apa namanya biaya penyusutan ya. Biaya penyusutan ijarah ya sebesar 410.000 pada akumulasi penyusutan atau apa namanya biaya depresiasi ya, depresiasi penyusutan ya, senilai 410.000 ya. Nah itu sehingga setiap bulannya itu dia pasti nyatet ada biaya penyusutan. Nah, nanti biaya penyusutan itu akan mengurangi nilai asetnya ya, mengurangi nilai aset dari barang yang disewakan. Kita masih lama kan ya? Masih lama? Ya. 15 menit. Ini penyusutannya per bulan penyusutannya. Penyusutan.
ijarah istisna ya. Apalagi ya yang belum ya akuntansi akad-akad syariah. Ijarah istisna terus AC. Ini udah belum? Nanti selebihnya bisa lihat di itunya juga ya, jadi bisa saling melengkapi antara PowerPoint ya dengan yang saya tulis di papan ini ya. Nah, lalu bagaimana ketika ini kan dari pihak yang punya barang tadi kan. Nah, sekarang yang menyewa ya, pihak yang menyewa. Pihak yang menyewa ya. Nah, pihak yang menyewa pasti dia apa? Pasti dia akan ngeluarin kasnya kan. Ya. Menyewa. Pasti debitnya itu adalah beban sewa ya. Beban sewa pada kas ya. Nah, kalau di ijarah ini baik yang ijarah muntahiyah bitamlik maupun yang ijarah biasa, dia tetap beban sewa pada kas ya. Nah, bedanya sama capital leasing. Kalau capital leasing di sini dia bukan beban sewa ya. Jadi memang benar-benar dia ada perpindahan kepemilikan kalau di capital leasing, cuman bedanya ketika si yang menyewa ini nggak sanggup bayar, maka akadnya itu kalau di capital leasing itu berubah lagi jadi akad sewa, sehingga barang yang itu ditarik uangnya hangus. Nah, itulah salah satu kezaliman dalam dunia leasing ya. Nah, sedangkan kalau di di ijarah baik yang muntahiyah bitamlik maupun yang tidak ya, dia beban sewa ya. Sehingga seharusnya ya, secara logikanya seharusnya yang namanya beban sewa dengan cicilan angsuran beli ya, misalkan mobil nih kita kalau memang sewa aja kan seharusnya lebih murah ya, misalkan berapa gitu kan. Dibandingkan dengan kita memang belinya tuh diangsur ya, seharusnya tuh di sini tuh harusnya itu lebih mahal ya. Misalkan kalau di sini taruhlah 300.000 gitu ya, kayak ini deh, kayak ngontrak rumah ya. Ngontrak rumah misalkan di daerah mana ya, kalau yang namanya ngontrak rumah sama cicilan rumah kan seharusnya mahalan cicilan rumah ya, seharusnya ya. Kalau sama kan mendingan beli ini ya. Tapi sekarang sih udah banyak juga tuh yang cicilan rumah harganya seharga kontrak rumah ya. Nah, seharusnya kalau di capital leasing itu dia dua ini ya, ada dua akad ya sebenarnya kan. Yaitu dia seperti sewa ya, dan juga jual beli itu kan. Makanya disinilah yang menjadi keharaman dalam leasing ya, karena dia ada ta'aluk di sini. Kekacauan nanti akan kacau tuh akuntansinya, sebenarnya dia kacau ya. Kenapa? Karena ketika dia dia ada perpindahan kepemilikan ketika barangnya itu dibeli dengan cara capital leasing. Ya, debitnya apa?
aset ya, aset leasing ya. Kalau misalkan mobil yang mobil, motor yang berarti motor gitu ya. Nah, lalu kreditnya ya, kreditnya itu adalah kas ya. Nah, kreditnya adalah kas. Nah, lalu ini ya, tidak aja aset leasing pada kas ya kan. Nah, kalau di ijarah itu dia beban sewa ya. Nah, jadi jelas ya perbedaannya. Kali ini masuk apa? Ke laporan laba rugi ya. Ini masuk ke neraca ya. Nah, lalu ketika ada, nah kalau yang ijarah muntahiyah ditamlik ya. Nah, ini baru ya. Ketika ada perpindahan kepemilikan. Kepemilikan ya. Tulisan saya kayak tulisan dokter aja nih ya. Ya. Nah, barulah sini debit itu adalah aset ijarah ya. Ijarah. Kalau misalkan dibeli berarti dia punya kas ya. Kalau misalkan dia hibah ya, hibah berarti debitnya itu apa namanya, aset ijarah ya, tetap aset ijarah. Nah, kreditnya itu adalah, nah dia bisa jadi modal ya. Modal itu bisa jadi dikategorikan sebagai pendapatan aja gitu ya. Pendapatan lain-lain ya kan, pendapatan hibah ya. Pendapatan hibah ijarah kalau dikasih ya. Nah, ini kalau hibah ya. Pendapatan hibah ijarah mutahiyah bitamlik. Ya Allah ya Rabbi. Kemarin saya juga bisa di sini juga ya, offline ya, kelas MBS. Kalau ini terasa juga ya. Badan. Udah belum? Udah.
Nah, yang menjadi masalah lagi ya, kalau dia capital leasing, beban penyusutan itu ditanggung sama si yang menyewa ya. Kadang kan dia ada perpindahan kepemilikan ya. Tapi kalau bagi ijarah ya, dia penyusutan itu ditanggung. Jadi si pihak yang menyewa ini dia tidak usah mencatat ini penyusutan kan, karena kan dia cuma pakai manfaatnya doang ya kan. Nah, tapi kalau capital leasing ini kasihan konsumennya ya, dia harus nyatet biaya penyusutan ya kan. Nah, makanya seharusnya ya, idealnya biaya sewa itu harusnya lebih murah daripada biaya cicilan atau angsuran ya. Karena kan dia tidak ada perpindahan kepemilikan. Cuman zaman sekarang itu benar-benar rancu ya antara sewa dengan angsuran, itu benar-benar nggak ada bedanya ya kan. Kadang-kadang sewa itu sendiri lebih mahal daripada angsuran. Ya, tapi tergantung wilayah sih ya. Misalkan Jakarta nih, ada kontrakan ya. Dia per bulannya itu bisa 2 jutaan ya, di Jakarta ya. Sedangkan di daerah itu ada rumah, cicilan rumah itu per bulannya 1 juta. Nah, itu kan sebenarnya udah memang beda wilayah sih ya. Tapi kalau secara nominal kan biasanya udah beda banget gitu ya. Harusnya ada perbedaan juga dari sisi angsuran dan juga sisi nominal ya. Tapi itu udah beda wilayah sih ya. Ada beberapa faktor juga sih ya yang membedakan itu. Pertama wilayah, yang kedua adalah kondisi ya, kondisi barang yang disewa ya. Kalau kondisi barang yang disewanya itu masih bagus ya, biasanya itu mahal ya sewanya. Nah, terus juga kalau jangka waktunya juga ya, jangka waktu ininya ya, jangka waktu sewaannya itu ya, itu juga berbeda ya. Ya. Sebenarnya sih ijarah ini aja ya untuk penjelasannya, dan selebihnya bisa lihat di slide yang saya share ya, ada akuntansi ijarah. Dan ya dia sering sekali disandingkan dengan leasing ya. Cuma bedanya kalau leasing itu dia ada nanti denda. Nah, dendanya itu di leasing dia biasanya menggunakan tingkat suku bunga. Nah, inilah yang menjadikan leasing itu dia pertama haram dari sisi ta'aluknya, yang kedua adalah dia haram dari sisi implementasi denda berdasarkan pada riba ya, pada tingkat suku bunga. Ya, kalau di dan juga denda pada leasing konvensional ya, dia sama seperti pada bank konvensional, yaitu dia masuk dalam laporan laba rugi, dia menjadi pendapatan denda ya. Tapi kalau bagi bank syariah, dia denda itu masuk ke dalam pos tersendiri, yaitu dana non halal atau dana kebajikan. Sehingga ketika ada kebutuhan di masyarakat ya, misalkan kita minta bantuan, jadi kayak dana CSR gitu ya. Nah, itu biasanya di laporan dana non halal ya. Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara leasing dengan ijarah ya. Oke, ada yang mau bertanya? Nggak usah rebutan, satu-satu aja. Saya takil mana saya takil? Belum datang, Pak. Oh, belum datang. Lagi mimpin rapat di ini PBNU. Saya takil sekarang. Ya namanya kan sama itu, saya takil silat kan? Sama benar namanya. Oke, kalau yang tidak ada kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.